Pemilu, pilkada, divisinya Ibu sedang sibuk apa sih? Ngapain gitu ya, Ngapain? gitu. Jangan-jangan KPU nih selama nggak pilkada itu makan gaji buta. Itu pertanyaan dari warganet di luar nih. Betul, dan itu harus tidak ada yang salah gitu Betul, ya, betul. karena itu harus kita jelaskan hari ini. Kalau tadi diawalin kata Mas Basri terkait dengan hari ini seberapa pentingkah, Nah, betul. gitu ya, seberapa pentingkah data pemilih itu? Penting banget karena pemilu yang berkualitas, pilkada yang berkualitas itu diawali dari data pemilih yang berkualitas. Berkualitas juga ya. Sehingga memang hari ini kan KPU RI pimpinan kita juga sudah menetapkan memasukkan gitu ya 2 program strategis nasional. Salah satunya adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Bu, kaitan dengan tadi pemutakhiran data pemilih, apakah ini ada kaitannya dengan nanti angka partisipasi? Betul. Betul. Nah, seperti apa Bu? Kira-kira kaitan dengan data pemilih yang tadi yang berkualitas dengan angka partisipan. Iya. Apa nanti bagaimana formula kemudian data pemilih ini memang akan berpengaruh pada data partisipasi? Iya. Justru karena data pemilih yang selalu kita bilang DPT ini menjadi bahan baku untuk semuanya. DPT juga digunakan bukan hanya untuk menghitung partisipasi sebenarnya, tetapi juga menghitung bagaimana kebutuhan logistik. Karena kan bahan bakunya adalah jumlah DPT. Itu ya, kalau kita menghitung bagaimana kebutuhan logistik kita itu kan berdasarkan dari jumlah DPT kita. DPT, kemudian penentuan TPS, sehingga kita bisa mengkalkulasi bagaimana akurasi data untuk logistik kita. Termasuk persentase partisipasi. Jangan-jangan banyak yang belum dicoret meninggal, sehingga kan itu menunjukkan partisipasi. Karena bandingannya dengan jumlah pemilihnya gitu ya. Jadi makanya selalu kita bilang, mari teman-teman, mari masyarakat khususnya untuk teman-teman di Jawa Barat, seluruh Indonesia menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Tidak hanya menjadi pemilih aktif saja datang, tetapi menjadi pemilih yang cerdas juga, kemudian melakukan updating. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Podcast kaitan dengan kepemiluan yang ada khususnya di Kota Cirebon. Nah, tema kita kali ini sangat menarik, yaitu seberapa penting pemutakhiran data pemilih. Narasumber kita kali ini luar biasa, sudah hadir Kepala Divisi Rendatin Provinsi Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas. Waduh, perjalanan Bandung. Lancar, Ibu? Lancar. Hanya saja sedikit panas sedikit. Panas sedikit ya. Itu ciri khas, artinya saya sudah sampai Kota Cirebon. Betul, jadi sudah sampai Pantura, itu ditandai dengan agak hangatnya. Agak hangat. Bu, ini kita bicara KPU nih, Bu. Kalau di divisi Ibu sendiri, Bu, setelah selesai nih kemarin pemilu, pilkada, divisinya Ibu sedang sibuk apa sih? Ngapain gitu ya, gitu. Jangan-jangan KPU nih selama nggak pilkada itu makan gaji buta. Itu pertanyaan dari warganet di luar nih. Betul, dan itu harus tidak ada yang salah gitu ya, karena itu harus kita jelaskan hari ini. Kalau tadi diawalin kata Mas Basri terkait dengan hari ini seberapa pentingkah, gitu ya, seberapa pentingkah data pemilih itu? Penting banget karena pemilu yang berkualitas, pilkada yang berkualitas itu diawali dari data pemilih yang berkualitas. Berkualitas juga ya. Sehingga memang hari ini kan KPU RI pimpinan kita juga sudah menetapkan memasukkan gitu ya 2 program strategis nasional. Salah satunya adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Hari ini mungkin dengan teman-teman Datin dan seluruh 27 kabupaten kota kita punya namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.
updating pemilih ini sangat penting. Memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya bagaimana terus melakukan pemutahiran daftar pemilih. Hari ini kita juga suka dibilang KPU ini kalau bekerjanya mirip-mirip di Dukcapil. Iya, betul. Gitu ya, kalau lagi mengurusin data pemilih. Atau KPU kalau masuk ke misalnya ke pengadilan agama, ini KPU udah seperti pengurus KUA. Apa aja gitu ya, tapi ternyata itu menjadi bagian dari kita untuk bekerja optimal dalam tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada kita. Itu makanya kenapa pentingnya. Penting banget, penting banget gitu. Nah, kaitan dengan penting banget Ibu. Ini kan berarti notabene ada di wilayah kewenangan Ibu, khususnya di Jawa Barat. Ya. Program sendiri yang ada di KPU Provinsi Jawa Barat kaitan dengan pemutahiran data pemilih seperti apa Bu? Iya, kita kalau KPU Provinsi itu kan mengikuti seluruh kegiatan program dari KPU RI. Begitu juga menurunkan ke teman-teman di 27 kabupaten kota. Teman-teman kabupaten kota punya namanya pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Ada yang bilang ada juga Coktas. Coktas, betul. Coktas ini kalau kita ingat coklat kan manis ya Mas ya. Mudah-mudahan ini meskipun dengan anggaran yang anggaran yang dibilangnya terbatas, efisiensi. Hari ini kita kayaknya bukan KPU aja yang efisiensi, semuanya efisiensi. Tapi kan itu tidak menjadikan program ataupun kinerja kita tidak optimal. Betul. Teman-teman, hari ini KPU juga dituntut untuk inovasi gitu ya, untuk berpikir bagaimana dengan anggaran yang efisiensi ini tidak mengurangi optimalisasi pekerjaan kita. Salah satunya podcast ini menurut saya juga sebuah inovasi, sebuah sebuah inovasi untuk meningkatkan produktivitas bekerja. Betul. Karena hari ini siapa sih yang nggak punya HP masyarakat kita? Nah, kalau kita menggunakan podcast kemudian kita share kan informasinya cepat gitu ya. Dan lebih menjangkau. Semua punya gadget gitu ya. Ya kalau nggak punya pulsa tinggal nyari wifi aja lah ya. Tinggal nyari wifi aja kita untuk gratisan gitu. Nah, tapi kan itu juga menjadi tantangan. Pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan hari ini untuk Jawa Barat tentunya tantangannya sedikit berbeda dengan daerah lain. Betul, karena kan gini Bu. Jumlah pemilih. Nah, itu tantangan di Jawa Barat sendiri seperti apa? Iya, jumlah pemilih di Jawa Barat itu sangat banyak. Kemarin kita menetapkan 37 juta. Terdiri dari 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 5.957 desa kelurahan. Satu tahun kita ini aja nggak selesai Mas. Satu kecamatan kita datangin nggak selesai. Artinya Jawa Barat ini terlalu luas. Jawa Barat ini terlalu banyak jumlah pemilihnya kalau kita tidak menggandeng seluruh stakeholder. Sehingga KPU Provinsi Jawa Barat selalu mengingatkan teman-teman di 27 kabupaten kota untuk terus bersinergi dengan stakeholder di wilayah kerja masing-masing. Karena tantangannya Jawa Barat itu begitu kompleks. Jawa Barat dekat, ada beberapa kabupaten kota dekat dengan daerah khusus Jakarta. Betul. Tentunya ini juga berakibat punya kultur yang berbeda dengan teman-teman yang Pantura. Teman-teman Pantura juga pastinya punya kultur dan tantangan tersendiri dengan teman-teman Priangan. Sehingga kalau saya bilang dulu ada daerah Priangan, kemudian daerah Pantura, terakhir dibilang kan daerah metropolis gitu ya, daerah Bekasi, Bogor yang urban itu kan nggak bisa semuanya diterapkan secara semua segeneral, tetapi ada pendekatan kultural bagaimana kita menjangkau masyarakat. Mungkin kalau teman-teman Pantura ada permasalahan kompleksnya ada. Misalnya teman-teman di beberapa daerah yang menjadi pekerja migran, itu juga menjadi tantangan dalam pemutahiran daftar pemilih. Atau teman-teman yang di wilayah kerja yang urban, ada yang disebut misalnya teman-teman ini ada yang masyarakat nokturnal. Dia adanya itu ketika malam hari, pagi itu sudah nggak ada gitu. Nah, jadi itu juga kemarin bercerita terkait dengan petugas pemutahiran daftar pemilih kita berkali-kali datang, tapi tidak ada. Itu kan juga menjadi sebuah tantangan. Tapi saya sangat yakin hari ini KPU Provinsi Jawa Barat, teman-teman dengan 27 kabupaten kota juga hari ini sudah mulai menggandeng seluruh stakeholder. Artinya sampai kemarin kita terakhir kalau teman-teman kabupaten kota kan punya
rapat pleno Betul. 3 bulan sekali. Betul. Nah ini saya bilang ke teman-teman mengarahkan bagaimana ini dimanfaatkan untuk terus melakukan sinergi. 3 bulan sekali kita bertemu untuk melakukan sinergi masukan dari masyarakat. Bagi tadi sempat diceritakan Kota Cirebon punya terobosan luar biasa MOU dengan rumah sakit. Betul. Sehingga tahu langsung potong untuk terkait dengan dokumen kematian. Itu kan menjadi sebuah inovasi. Iya, betul. Ini juga menjadikan sebuah ikhtiar. Karena kita tadi kalau kita misalnya ada yang data meninggal, kita tidak boleh langsung mencoret tanpa adanya data pendukung surat kematian. Kalau kita ada MOU, ini lebih memudahkan. Sehingga itu juga jadi sebuah terobosan yang mungkin bisa diaplikasikan untuk teman-teman kabupaten kota yang lain. Betul. Itu. Berarti pada prinsipnya memang tantangan di Jawa Barat ini kompleks ya Bu ya. Tapi memang pasti akan ada solusi-solusi. Iya, yang namanya kita biasa bekerja ketika kita punya pekerjaan tantangan, kemudian kita dibantu banyak stakeholder, kan itu juga memudahkan. Betul. Nah, memudahkan dan akhirnya menjadi sebuah pekerjaan bersama kan. Betul. Bu, kaitan dengan tadi pemutakhiran data pemilih. Apakah ini ada kaitannya dengan nanti angka partisipasi? Betul. Betul. Nah, seperti apa Bu? Kira-kira kaitan dengan data pemilih yang tadi yang berkualitas dengan angka partisipan. Iya. Apa nanti bagaimana formula kemudian data pemilih ini memang akan berpengaruh pada data partisipasi? Iya. Justru karena data pemilih yang selalu kita bilang DPT ini menjadi bahan baku untuk semuanya. DPT juga digunakan bukan hanya untuk menghitung partisipasi sebenarnya, tetapi juga menghitung bagaimana kebutuhan logistik. Karena kan bahan bakunya adalah jumlah DPT. Itu ya, kalau kita menghitung bagaimana kebutuhan logistik kita itu kan berdasarkan dari jumlah DPT kita. DPT, kemudian penentuan TPS, sehingga kita bisa mengkalkulasi bagaimana akurasi data untuk logistik kita. Termasuk persentase partisipasi. Jangan-jangan banyak yang belum dicoret meninggal, sehingga kan itu menurunkan partisipasi. Karena bandingannya dengan jumlah pemilihnya gitu ya. Jadi makanya selalu kita bilang, mari teman-teman, mari masyarakat khususnya untuk teman-teman di Jawa Barat, seluruh Indonesia menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Tidak hanya menjadi pemilih aktif saja datang, tetapi menjadi pemilih yang cerdas juga, kemudian melakukan updating. Betul. Terkadang kan kalau kita pada saat tidak butuh sesuatu ya kita malas untuk mengurus administrasi kependudukan kita gitu ya. Terjadi memang seperti itu. Tetapi ternyata kita nggak seperti itu. Sebagai warga negara yang baik, kita terus mengajak, ayo kalau misalnya melihat saudara, kerabat, ada yang dia sudah belum melakukan updating data kependudukan. Karena ini kan terus menjadi juga sebagai modal materi dalam menentukan kualitas pemilu berikutnya. Nah, kaitan dengan tadi data pemilih. Di Kota Cirebon secara empiris itu ada kasus kaitan dengan data ganda. Nah, ini yang kemudian perlu insight buat sedulur Kocir kaitan dengan untuk supaya tidak kalau terjadi data ganda, apa yang harus dilakukan? Iya, data ganda itu kan bisa berasal dari ganda kita dengan warga Kocir dengan kabupaten kota se-Jawa Barat. Atau data Kocir dengan di luar Jawa Barat. Atau yang bisa jadi misalnya internal di Kota Cirebon yang gandanya dengan antar kecamatan. Ganda itu kan karena belum melakukan updating, belum melakukan updating data. Terkadang masih tercatat di sana, belum dicoret, sudah pindah sehingga terdata lagi gitu ya, sehingga terdata lagi. Nah, ini yang makanya perlunya bagaimana sinergi dengan teman-teman instansi lain. Karena memang masalah kependudukan ada di Disduk Capil, bersinergilah teman-teman gitu ya dengan teman-teman di Disduk Capil. Karena data ini harus kita coret. Atau kalau data ini berkaitan dengan administratif lain, itu kita yang berkoordinasi gitu untuk mencoret salah satunya agar tidak disebut ganda saja gitu. Ganda terus nih, jadi kan dibilangnya nanti ganda, kemudian ini pemilihnya juga pemilih yang ternyata bener nggak gitu. Iya, ini kan menjadi pertanyaan nanti pemilih daerah mana aslinya, seperti itu. Nah, kaitan dengan masih data pemilih nih, ada beberapa yang kemudian perlu distrategikan nih. Bagaimana sih hal ini khususnya KPU Provinsi Jawa Barat kemudian berstrategi untuk menjangkau teman-teman yang rentan seperti misalnya disabilitas, kemudian yang masuk lapas atau kemudian ya teman-teman yang masuk ke dalam
adat gitu tuh, masyarakat adat. Nah, itu bagaimana kira-kira strateginya? Iya, kita meminta dengan teman-teman 27 kabupaten kota juga mendata rumpun-rumpun yang memang yang harus sinergi dengan kita. Karena tadi kita punya misalnya dengan untuk aliansi masyarakat adat di Jawa Barat itu sangat banyak gitu ya, teman-teman Parmas kemarin juga datang semuanya ke masyarakat adat, belum selesai juga gitu ya. Betul. Nah, itu yang simpul-simpul itulah yang harusnya kita tetap hari ini bersinergi, karena mereka juga sangat kita butuhkan bantuannya untuk terus mengupdate data seperti itu, ataupun dengan teman-teman disabilitas. Hari ini KPU Provinsi Jawa Barat juga menggandeng banyak organ-organ, lembaga-lembaga yang konsen dengan teman-teman disabilitas. Terlepas hari ini juga teman-teman KPU Provinsi Jawa Barat juga bersinergi dengan dinas-dinas SKPD yang berkaitan dengan kependudukan ya, ataupun dengan tadi permasalahan-permasalahan yang teman-teman disabilitas atau yang memang kelompok-kelompok rentan yang ketika informasinya belum tersampaikan dengan utuh. Karena kan sebenarnya permasalahan bukan tidak ada regulasi atau tidak ada aturan yang ini terkadang belum sampai secara utuhnya informasi. Nah, hari ini kita terus menggandeng seperti itu, Mas. Tidak hanya menggandeng saja MOU dengan teman ini, ataupun tadi dengan kayak gini podcast itu kan orang iseng buka gadget, kemudian kan bisa memberikan informasi ya, dapat informasi. Jadi pada prinsipnya gitu. Ini bukan kerja KPU sendiri ya, harus memang dengan stakeholder yang lain. Semua itu ya. Bukan kita membebani stakeholder yang lain, saya selalu bilang gitu, tetapi kita harus menyadari dengan keterbatasan kita. Jawa Barat dengan jumlah pemilih yang terbesar, rasanya tidak mungkin bisa KPU provinsi dan teman-teman di 27 kabupaten kota bekerja sendiri tanpa bantuan dari teman-teman yang lain. Sehingga membutuhkan sinergi dari semua stakeholder itu. Nah, kaitan dengan data pemilih, bagaimana sih strategi KPU dalam kemudian menjaga kerahasiaan data pemilih ini? Karena kan kalau kita melakukan coktas, pasti kemudian kan data itu masuk dalam sebuah sistem. Kemudian KPU bagaimana sih strateginya, Bu? Untuk kemudian melindungi lah data pribadi itu. Iya, hari ini kami sangat berkeyakinan KPU RI juga sudah terus melakukan perbaikan dari semua kualitas ya, gitu ya, terutama terkait dengan di pusat data informasi, di Pusdatin, bagaimana perlindungan data. Tidak gampang juga kita mendapatkan akses data, karena kan kita juga harus melindungi data pribadi gitu ya. Termasuk teman-teman ketika mitra kita Bawaslu ataupun yang lain ingin meminta data, kan pasti ada data-data yang kita harus misalnya kalau ada nick yang harus kita bintangin gitu. Bukan kita tidak memberikan akses data, tetapi kita ada beberapa hal yang harus masuk ke data aturan regulasi data untuk perlindungan data gitu. Jadi memang secara data sih kita harus dapat penuh, tetapi kemudian kita jaga juga rahasia. Betul. Kaitan dengan indikator, Bu. Indikator keberhasilan pelaksanaan pemuntahan data pemilih itu seperti apa, Bu? Semua masyarakat sadar sebenarnya itu indikatornya gitu ya. Kalau perihal penambahan misalnya, hari ini kan saya suka bilang gini, ini ya dengan pilkada terakhir kita ada kenaikan 1,5 gitu ya, sehingga teman-teman mungkin untuk provinsi, wah ini berhasil nih kita melakukan updating data. Buat saya itu bukan kenaikan jumlah dari hampir 1,5 juta kita ya, bukan hanya itu, tetapi ketika pesan kita tersampaikan, sehingga ketika teman-teman 27 kabupaten kota juga bersinergi baik, sehingga pesan kemudian informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu jadi optimal, itu sebuah bentuk akurasi dari keberhasilan kita. Indikatornya itu sebenarnya, karena kan kalau 3 prinsip dari bekerjanya data ini kan tadi pemutahiran yang mutakhir, akurat, kemudian transparan, itu kan menjadi sebuah indikator-indikator juga ya gitu. Jadi kalau dilihat orang sadar, kemudian kita punya updating data yang baik, dan kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, itu juga menjadi indikator sebuah yang paling utama gitu. Memang sih agak muluk-muluk gitu ya, tapi itu dibandingkan harus kenaikan jumlah pemilih ya gitu. Bu, sebelum closing, Bu,
saya minta Ibu menyapa dan kemudian memberikan arahan lah atau masukan kepada sahabat sedulur Kocir kaitan dengan mungkin data pemilih atau menjadi pemilih cerdas, Bu. Silakan, Ya, Bu. sedulur Kocir gitu ya, namanya keren ya. Tapi kalau suruh ngulang lagi gitu ya, sedulur Kocir, seluruh masyarakat Kota Cirebon, kami KP Provinsi Jawa Barat dengan teman-teman di 27 kabupaten kota selalu mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat untuk menjadi pemilih yang aktif dan cerdas, melakukan pemutakhiran daftar pemilih menjadi bagian dari menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Mari bersama-sama, rasanya Jawa Barat ini terlalu luas. Betul. Terlalu banyak jumlah pemilihnya kalau kita tidak melakukan partisipasi. Sehingga kualitas pembangunan Jawa Barat itu tergantung kita. Jadi mari menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Terus melakukan updating gitu ya, melakukan updating apa yang dikerjakan oleh teman-teman KPU Kota Cirebon rasanya penting juga. Agar juga menjaga teman-teman KPU Kota Cirebon terus memberikan kinerja yang terbaik. Itu. Ibu Wi, waktu kita sangat singkat tapi tadi pembicaraan kita cukup padat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sukses selalu buat kegiatan Ibu. Sukses juga podcastnya. Terima Terus kasih. berkembang semakin mengudara, Mas. Amin. Terima kasih, Bu. Sedulur Kocir, demikian bincang-bincang padat kita walaupun singkat dengan Bu Umi Wahyuni. Selanjutnya kita akan dengan tema-tema yang lain dan kemudian kita saksikan di KPU Kocir selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.